Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk membahas mengenai screening laboratorium dan faktor risiko pada preeklamsi dan pertumbuhan janin terhambat. Preeklamsi sendiri merupakan gangguan multi-organ sistem yang ditandai dengan hipertensi dan protein uri, atau hipertensi dan disfungsi organ dengan atau tanpa protein urea pada kehamilan yang disebabkan disfungsi vaskuler. Faktor risiko disfungsi plasenta dan dampaknya. Adanya disfungsi vaskuler akan menyebabkan disfungsi dari plasenta. Efek dari keadaan tersebut akan terjadi pengeluaran sitokin-sitokin dan yang berdampak menjadi hipertensi, protein uri, begitu juga terjadi edema cerebral dan gangguan fungsi liver. Selain itu, juga ada dampak pada pertumbuhan terhambat dari sel-sel pada janin. Beberapa etiologi preeklamsi yang kita ketahui baik dari faktor maternal, faktor paternal, dan faktor dari pregnancy itu sendiri. Kita ketahui beberapa penyakit-penyakit atau beberapa keadaan yang menyertai kehamilan itu bisa berdampak pada preeklamsi. Salah satunya adalah molahidatidosa pada trimester pertama dan kehamilan kembar atau adanya proses infeksi. Screening laboratorium yang kita gunakan untuk dapat memprediksi keadaan dari preeklamsi adalah screening darah, mana kita melakukan pemeriksaan hematokrit, trombosit, partial thromboplastin time, elektrolit, asam urat, tes fungsi ginjal, dan tes fungsi hati untuk sindroma HELLP. Hasil laboratorium abnormal pada preeklamsi dapat kita lihat di sini adanya protein yang meningkat kadarnya lebih dari 300 mg per 24 jam pada preeklamsi ringan, lebih dari 5 gram per 24 jam adalah untuk preeklamsi berat, disertai dengan urin lipstick lebih dari positif 1. Dilakukan juga pemeriksaan rasio protein dan kreatinin dengan kadar di atas 0,3. Kadar asam urat serum di atas dari 5,6 mg per desiliter dengan kadar kreatinin serum lebih dari 1,2 mg per desiliter. Keadaan abnormal adanya trombosit yang rendah atau proses koagulopati dengan jumlah trombosit kurang dari 100 ribu per milimeter kubik atau adanya peningkatan dari thromboplastin time dan adanya partial thromboplastin time. Kemudian adanya penurunan dari kadar fibrinogen. Makna dari hasil laboratorium, di mana peningkatan kadar hematokrit yang kita sebut sebagai hemokonsentrasi akan menjadi tanda dari preeklamsi. Peningkatan kadar asam urat merupakan temuan awal dari preeklamsi. Sedangkan penurunan kadar trombosit dihubungkan dengan derajat keterarahan dari preeklamsi. Adanya peningkatan dari enzim transaminase di hepar terjadi pada sindroma HELLP, penurunan laju filtrasi glomerulus disertai adanya hipertensi atau tidak ada hipertensi pada penyakit kronis akan berlanjut menjadi preeklamsi pada trimester kedua. Adanya mikroangiopati hemolisis berisiko menjadi preeklamsi. Faktor risiko terjadinya preeklamsi ada beberapa bagian yang kita tahu seperti familiar, demografi, kondisi medis sebelumnya, riwayat hipertensi dalam kehamilan sebelumnya, dan faktor ayah. Dari faktor familiar kita lihat bahwa gen yang diturunkan dari ibu dan ayah sangat berperan pada terjadinya preeklamsi. Wanita dengan preeklamsi tingkat penyakit menjadi lebih tinggi pada saudara perempuan sekitar 37%, anak perempuan 26%, dan cucu perempuan 16%. Anak perempuan dengan riwayat keluarga preeklamsi, risiko untuk patologinya meningkat 2,9 kali. Saudara perempuan yang preeklamsi 2,6 kali, wanita dengan riwayat hipertensi atau diabetes pada ibu atau ayah, peningkatan risiko signifikan untuk preeklamsi. Faktor demografi. Usia ibu di atas 40 tahun akan meningkatkan 1,49 kali terjadinya preeklamsi, sedangkan di atas 35 tahun berisiko tinggi jadi preeklamsi dilaporkan dari beberapa negara oleh WHO.
Kelompok dari Afrika dan atau Karibian serta etnis Asia Selatan berisiko tinggi untuk terjadinya preeklampsi dibandingkan dari kelompok Kaukasian. Wanita Afrika, Amerika dengan preeklampsi dengan tekanan darah tinggi membutuhkan perawatan lebih lama dibandingkan kelompok dari Kaukasian. Sedangkan untuk kelompok yang Kaukasian memiliki insidensi untuk sindroma HELLP lebih berat dibandingkan kelompok yang lain, di mana akan terjadi peningkatan enzim di liver dan terjadi trombosit yang lebih rendah serta hemolisis. Berat badan lahir ibu juga memegang peranan penting pada kejadian preeklampsi. Wanita dengan berat badan lahir di bawah dari 2.500 gram memiliki risiko 2 kali dibandingkan dengan yang lahir di atas 2.500 gram. Wanita dengan berat badan di bawah 2.500 gram tetapi kelebihan berat badan saat dewasa juga memiliki risiko preeklampsi menjadi 4 kali lebih besar. Peningkatan risiko preeklampsi pada wanita yang lahir prematur itu juga terjadi pada beberapa kasus. Indeks massa tubuh prakehamilan. Perawakan pendek cenderung mengalami peningkatan risiko preeklampsi berat. Obesitas berisiko lebih tinggi preeklampsi 2-3 kali lipat. Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes pregestasional tipe 1 dan tipe 2. Peningkatan ini dikaitkan dengan beberapa faktor seperti penyakit ginjal, obesitas, kadar insulin plasma yang meningkat atau resistensi insulin yang tinggi, adanya lupus nefropati atau diabetika nefropati. Metabolisme lipid juga memegang peranan penting pada keadaan hiperlipidemia, kolesterolemia, dan triglyceridemia yang meningkatkan risiko dari preeklampsi. Keadaan trombofilia juga mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya preeklampsi seperti sindrom antifosfolipid sindrom dan adanya nukleotida polimorfisme tunggal dari faktor 5 Leiden. Lupus antikoagulan yang positif dan antibodi antikardiolepin yang positif mempunyai risiko untuk terjadi preeklampsi menjadi lebih tinggi. Hipertensi dalam kehamilan sebelumnya. Riwayat hipertensi meningkatkan risiko preeklampsi, di mana hipertensi kronis yang berisiko menjadi preeklampsi kita lihat pada pasien-pasien dengan superimpose menjadi 8 kali lebih besar. Selain itu juga hipertensi kronis yang disertai dengan diabetes pregestasional. Riwayat preeklampsi sebelumnya memiliki risiko berkembangnya preeklampsi pada kehamilan berikutnya juga 8 kali lebih besar dibandingkan wanita yang tanpa riwayat preeklampsi. Riwayat preeklampsi dan melahirkan kurang dari 28 minggu mempunyai kejadian preeklampsi berulang sekitar 40%. Pada kehamilan ganda, meningkatnya risiko hipertensi gestasional dan preeklampsi sekitar 2-3 kali lebih besar. Peningkatan plasenta seperti adanya penanda antiangiogenik serta berperan penting pada faktor fisiologis untuk preeklampsi awitan dini. Dalam 3 kelompok besar, preeklampsi terjadi pada 5% kehamilan tunggal, 10-5% kehamilan kembar, lebih dari 20% pada kehamilan kembar 3. Mengenai jenis kelamin janin, lebih sering terjadi pada janin laki-laki yang dilahirkan pada usia di atas 40 minggu, sedangkan pada preterm biasanya lebih banyak pada janin perempuan. Penggunaan teknologi reproduksi berbantu lebih tinggi pada kehamilan tunggal dan kembar dengan teknologi reproduksi berbanding dibandingkan kehamilan yang secara spontan. Mengenai faktor infeksi, dari 40 studi meta-analisis infeksi saluran kemih dan periodontitis dapat meningkatkan kecenderungan preeklampsi. Malformasi kongenital meningkatkan risiko preeklampsi 1,26 kali. Aktivitas fisik, efek perlindungan pada perkembangan preeklampsi, aktivitas fisik yang tinggi dan terus-menerus selama kehamilan menurunkan preeklampsi 35% dan 21%. Dari faktor ayah,
usia ayah di atas 45 tahun meningkatkan risiko terjadinya preeklamsi. Nulipara dihubungkan dengan adanya pemilikan paparan terbatas terhadap antigen ayah dan kurangnya desensitasi mungkin berperan pada faktor genesis dari preeklamsi itu sendiri. Data epidemiologi mendukung teori ini. Pada kehamilan berikutnya akan berkurang atau hilang jika ada perubahan paternitas. Defisiensi dari mikronutrien juga berperan penting pada kejadian preeklamsi, seperti defisiensi vitamin D, 25 hidroksi kurang dari 30 nanomol per liter memiliki 2 kali risiko terjadinya preeklamsi. Pemberian vitamin C 1000 mg dan vitamin E 400 international unit tidak menurunkan preeklamsi pada wanita-wanita yang berisiko. Asupan sayuran dan buah-buahan yang buruk akan meningkatkan terjadinya anemia dan menyebabkan 3 kali risiko terjadinya preeklamsi. Status sosioekonomi penduduk pedesaan negara berkembang 2 kali risiko preeklamsi dari penduduk perkotaan. Sekarang kita beralih ke pertumbuhan janin terhambat, di mana kita akan melihat faktor risiko ibu dan plasenta, di mana pertumbuhan janin terhambat tersebut merupakan komplikasi obstetrik dengan risiko kematian perinatal akibat hipoksia, dapat terjadi komplikasi neonatal seperti gangguan perkembangan syaraf dan manifestasi sindrom metabolik pada kehidupan dewasa. Faktor risiko dapat disebabkan dari faktor ibu, plasenta, lingkungan, dan janin. Tetapi keadaan ini harus dibedakan dengan janin kecil yang fisiologis atau bahkan janin dengan kriteria prematur. Kategori pertumbuhan janin terhambat dibagi atas menjadi simetris dan asimetris. Pertumbuhan janin terhambat simetris mengacu pada kecepatan pertumbuhan kepala, perut, dan tulang panjang janin yang sama buruknya. Sedangkan pada tipe yang asimetris mengacu pada janin dengan kepala dan tulang panjangnya tidak dibandingkan dengan perut. Pada pemeriksaan USG mencakup diameter biparietal, abdominal circumference, dan femur length. Sini kita lihat bahwa IUGR tipe simetrikal dan asimetrikal, di mana tipe yang asimetrikal terdapat pada lebih banyak kasus, yaitu hampir 70-80% kasus. Kasus ini disebabkan oleh adanya hipoksia kronis atau malnutrisi, dan lebih terjadi pada kasus-kasus yang late onset, yaitu pada kehamilan di atas 32 minggu. Dikatakan curiga pertumbuhan janin terhambat jika ada tanda-tanda 1 atau lebih seperti tinggi fundus utari kurang dari 3 cm dari nilai normal sesuai umur kehamilan, pertambahan berat badan kurang dari 5 kg pada usia kehamilan 24 minggu, atau kurang 8 kg pada usia kehamilan 32 minggu dengan BMI kurang dari 25. Estimasi berat janin kurang dari 10 persentil dan head circumference dibandingkan dengan abdominal circumference lebih dari 1. Indeks cairan amnion berkurang, kita sebut sebagai indeks cairan amnion kurang dari 5 cm atau single disc bucket kurang dari 2 cm dan gerakan janin berkurang. Faktor risiko ibu, kita perhatikan di sini ada penyakit hipertensi kronis atau preeklamsi, diabetes gestasional dan diabetes tipe 1, anemia pada kehamilan, kelainan imunologi pada kehamilan yaitu hipotiroidisme dan sindroma antifosfolipid, riwayat pertumbuhan janin terhambat sebelumnya dan abortus berulang, memiliki indeks massa tubuh yang rendah, obesitas dengan kematian perinatal, olahraga berat dengan intensitas tinggi setiap hari, status sosioekonomi yang rendah, ibu dengan usia ekstrim kurang dari 20 tahun dan lebih dari 5 tahun. Faktor risiko plasenta seperti insufisiensi plasenta termasuk penyempitan arteri spiralis dan peningkatan koagulasi menyebabkan hipoksia
janin seperti pada hipertensi ibu. Kekurangan atau kelebihan gizi ibu dan penggunaan obat serta kebiasaan menggunakan alkohol, tembakau, dan kokain juga mempengaruhi terjadinya insufisiensi plasenta. Selain itu, beberapa infeksi TORS juga memegang peranan penting. Faktor risiko stres, hubungan langsung antara stres psikologis ibu dan berat badan lahir rendah, prematuritas, dan pertumbuhan janin terhambat mungkin terkait dengan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan hipoperfusi plasenta dan akibatnya terjadi hambatan suplai oksigen dan nutrisi ke dalam janin sehingga mengganggu pertumbuhan janin atau terjadi pengendapan produk. Bagaimana kita dapat mendiagnosa pertumbuhan janin terhambat? Dengan pemeriksaan klinis seperti palpasi perut dan pengukuran tinggi fundus sintesis memiliki akurasi yang terbatas sebelum lahir. Pemeriksaan ultrasonografi biometri serial pada usia kehamilan 26 sampai 28 minggu pada faktor risiko kematian perinatal lebih sering terjadi pada PJT terkait pada nilai Doppler pada tahap 1 dengan indeks pulsatility arteri umbilikal atau arteri cerebral yang abnormal. Pada tahap 2 terjadi puncak sistolik arteri cerebral tengah atau mid cerebral yang abnormal. Evaluasi secara rinci tali pusat dan plasenta berguna untuk menentukan penyebab dasar dari diagnosis pertumbuhan janin terhambat. Inilah staf maternal kita dari FKUP RSAS Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.